Ya, selamat malam semuanya. Tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Ibrani dengan cara yang mudah. Ya, hari ini kita akan belajar sores. Sores itu akar ya. Nah, ini akar satu akar kata dari ini ya. Kof, res, dan bet. Kof, res. Jadi dari akar ini dia nanti muncul banyak ya, ratusan kata yang dibangun dari tiga huruf ini atau akar ini ya. Ada seperti ini. Graftem, graf, karafta, kirvi, dan seterusnya. Jadi ini hanya sebagian saja ya, tapi banyak sekali ya. Oke, dari kata karaf ini, kof, res, dan bet ya. Ini kalau bahasa Arab, Karib, korib, korib ya. Korib muncul kata koribun. karib. Nah, jadi ada kedekatannya. Ingat bahasa Indonesia karib, nah udah itu ya. Korib, bahasa Arabnya itu artinya kalau di bahasa Indonesia karib itu dekat, tentang hubungan family, atau dua rapat dan erat, tentang persahabatan. Yang ketiga intim ya. Contoh dia amat karib dengan atasannya. Maka muncul istilah sahabat karib, sahabat yang dekat. Nah, demikian juga kata Ibrani karaf ya. Dari sores kof, res, bet ini muncul kata ya dalam bahasa karib. Nah, ini contohnya ya. Silakan dibaca. Terlalu kecil kah, Bu? Terlalu kecil kah? Enggak, Bisa? bisa digedein. Oh iya, tadi. Vayomer Mose el Ya, lanjut. Aharon. Hu aser diber Adonai lemor. Bik rofai egades. Ve'al penei kol ha'am. E kafet fayidom Aharon. Ya, oke ya. Musa, Vayomer. Kata kepada Harun. Kata kepada Harun. Harun. Nah, hu itu bisa Dia. dia, tapi dalam konteks ini inilah ya. Oh ini ya. Dalam konteks ini ya. Inilah Aser yang dikatakan Tuhan. Perkataan. Ya, Dikatakan Tuhan Tuhan. berbicara, Tuhan berfirman, Tuhan Tuhan berbicara. berkata. Ya, bisa. Lemor, lemor itu bisa tidak diterjemahkan nggak apa-apa ya. Nah, big rofai ini dari kata karaf ya. Karaf. Nah, ada preposisi be, lalu ini belakangnya itu menunjukkan aku ya. Nah, kalau dari bahasa Indonesia kepada orang yang karib denganku. Nah, ini satu kata tapi dalam bahasa panjang sekali ini ya. Kalau terjemahan AVP melalui orang yang rapat denganku. Nah, ini dari kata karaf ya. Karaf, karib ya. Ekades, aku akan menguduskan. Menyatakan kekudusan. Oh, menyatakan kesucian atau kekudusan. Ini dari kata ya kudus ya. KDS, soresnya. Dan ya di muka apa ya? Alpene kolhaam ya, dan di muka seluruh bangsa itu. Aku akan kuperlihatkan ya kemuliaan. Ini dari kata kapat. Kapat itu berat atau juga mulia ya. A-nya itu kan aku. Nah, seperti ini ya, akades ini. Imperfect, bentuk imperfect ya. Aku akan menguduskan wajidam Aharun. Dan Aharun itu ini dari kata damam ya, diam, berdiam. Harun berdiam diri. Nah, oke, ini salah satu contoh ya kata karib. Nah, oke. Nanti banyak lagi contohnya. Sekarang kita ke sini dulu. Dasarnya ya.
Bentuk kal perfect orang ketiga. Nah, ini silakan dibaca dan artikan. Karaf. Karab, berarti siapa ini subjeknya? Dia laki-laki ya. Dia laki-laki ya. Laki-laki Oke. mendekati ya. Ya, dia mendekati. Ya, dia mendekati. Betul. Oke. Karfah. Karfah. Karfa. Dia Jadi sebenarnya- perempuan ya. Iya, dia perempuan. Sebenarnya ada meteknya ya, jadi tepat jarang ditulis. Makanya karfah. Oke, lanjut. Karfu. Karfu. Nah, ini Karfu. ada U-nya. Mereka. Siapa? Ya, mereka ya. Jadi Mereka mendekati. mereka mendekati. Nanti lama-lama terbiasa kok. Ini berapa kali saya ulang-ulang supaya ini ya. Lalu ya. Lanjut. Karafni. Ti. Karafti. Aku mendekati. Ya, akhiranti aku ya, pertama. Lalu Karafnu. Kami mendekati. Karaf. kami mendekati ya. Lanjut. Karafta. Kamu laki-laki Karaf. mendekati. Ya, ada ta, kamu ya laki-laki. Ya. Lalu Karaf. Kamu Karaf. perempuan kamu mendekati. perempuan. Oke, itu udah mulai hafal. Karaftem. Ke Laki-laki. ke raftem. Oh, Karaftem. keraftem. Ya, kalian ya, jamak ya, laki-laki Kalian laki-laki mendekati. mendekati. Oke, lanjut. Raften. Raftem. Keraften. Ya, Kalian perempuan mendekati. iya, itu udah mulai lancar nih, udah mulai hafal itu. Nah, itu perfect ya, sesuatu yang selesai atau dianggap selesai. Nah, kalau imperfect itu depannya yang berubah. Ekraf. Ya, ekra. Aku. Ya, Aku ya, Pak? ya. Iya, kalau ada Aku. elefnya itu aku ya, aku sendiri. Nah, yang kedua, Aku apa jadinya, Pak? Aku mendekati gitu. Ya, aku mendekati. Oh, Atau aku akan juga bisa ya, nanti tergantung konteksnya. oh, Karena aku akan mendekati. Nah, tapi tidak selamanya akan ya, nanti dia konteksnya. Karena imperfect itu sesungguhnya yang Yang bisa sudah tapi sedang, belum selesai. yang belum selesai berarti bisa sedang, bisa akan gitu. Jadi tense-nya dua aja, perfect imperfect aja. Ibrani kuno itu ya. Jadi tapi nanti tergantung konteks. Gitu. Nah, lanjut. Dikraf. Dikraf. Nah, ada Kami N-nya. mendekati. Kami akan mendekati. Ya, kami akan mendekati. Oke. Lanjut. Dikraf. Ya, ada T-nya. Kamu. Ya, kamu ya. Kalau perfect Laki-laki. T-nya di belakang ya, karapa. Kalau ini T-nya di depan, dikraf. Kamu akan mendekati. Oke. Dikref. Dikrefi. Dikrefi. Ya, ada T, ada I. Berarti kamunya Kamu laki-laki. perempuan. perempuan ya. Oh, Lanjut. perempuan. Ya, kalau laki-laki yang di atas nih. Nah, ini kamu laki-laki, ini kamu mendekati. Ya, yang ketiga. Dikrefu. Ya, Dikrefu. ada T, ada U. Kalian ya. Ya, Mereka ya. kalian. Enggak, kalian. Kalian. Orang kedua. Kalian. Oh, orang kedua ya. Iya, kalian. Kalian Maskulin ya. mendekati. Akan mendekati ya. Kalian laki-laki mendekati. Ya. Dikrafna. Ya. Rafna. Nah, Yang ini perempuan. kamu perempuan. Mendekati ya, itu ya. Lanjut. Orang ketiganya. Ifraf. Ya. Ifrah. Dia laki-laki mendekati. Iya. Kalau ada Y itu jelas dia ya laki-laki ya. Oke. Lanjut. Dia. Yang kedua. Ikraf. Dia Ikraf. perempuan. Ya, ini sama dengan kamu ya. Kamu laki-laki sama dengan dia perempuan. Tikraf. Tadi ada tikraf. Lah, lanjut. Tikref. Tikrefnu.
Yikrefu. Oh, tikrefu, sorry. Tikrefu. Ya. Kalian laki-laki. Orang ketiga, Bu. Oh, mereka. Mereka. Ya, Iya ya, ada mereka. Y. Nah, kalau sudah ada Y Laki-laki. itu orang ketiga ya, Mendekati. maskulin. Kalau sudah ada Y. Iya, iya, Nah, iya. Wayomer, Wayiktol. Nah, lalu ada U. Oh, ini jamak. Itu aja cara menganalisisnya gampang. Ya, terakhir. Tik, tikrafna. Ya, Hmm, orang ketiga itu mereka mereka ya. feminin Mereka, ya. Ya, perempuan. iya betul. Ini Mendekati. sama dengan ini. Jadi ada dua yang sama ya. Iya, iya, orang kedua. Oh ya, ini sama ini ya. Oke, besok-besok diulang lagi, pasti lancar lah. Nggak mungkin nih 1-2 kali bisa tidak ya, tapi terus diulang besok-besok pasti lancar. Kemudian imperatifnya, ini kalau imperatif. Perintahnya, untuk perintah itu 4 macam ya. Perintah. Nih, Graf. rap, nah, itu untuk kamu ya, Laki-laki. laki-laki. Artinya berarti dekatlah gitu, Iya, Pak. iya, iya. Dekat. Itu perintah kepada Mendekat. laki-laki gitu ya. Ya, iya. Misalnya Jadi saya misalnya ke Pak saya Yafet gitu ya, ya. saya ke Pak Yafet, nah kerap. Nah, kalau saya ke Graf. rumah ya Kirfi. Nah, itu. Versi. Nah, kalau saya ke laki-laki banyak, Kirfu. Irfu. Kalau ke perempuan banyak, Krafna. Oke. Grafna. Ya, itu polanya ya, yang disebut dengan konjugasi ya, perubahan dari kata dasar itu berubah macam-macam ya. Itu hanya sebagian kecil ya. Oke, lanjut kita latihan lagi. Silakan dibaca. Wayehi ka aser karaf el hamahane fayar et ha egel ume holot fayihar af mose fayasleh miyadan Iya, Daf. et miyadaf et haluhot faisyaf ben ber otam tahat hahar. Iya. Wayehi dari kata hayah ya. Nah, dan terjadilah. Nah, dan terjadi apa ya? Kaaser. Ya, kaaser itu sebenarnya yang ya, seperti yang, tapi di sini apa ya? Yang lebih pas. Oh, ketika. Ketika juga boleh ya. Di sini banyak menerjemahkan ketika ya. Dan terjadilah ketika karaf el hamahane. Ini enggak ada ininya, berarti dia orang ketiga toh. Iya, Ketika dia dia mendekat. mendekat ke perkemahan. Mahana itu perkemahannya. Nah, kalau di bahasa Indonesia coba perhatikan. Dan ketika ia dekat, mendekati, dihampiri, sudah dekat, sudah dekat. Ketika dia telah mendekat perkemahan. Jadi yang lebih tepat itu ya ini kita belajar bahasa ya. Artinya sih sesungguhnya sama aja. Cuma maksudnya ini kata kerja. Kalau hanya dekat kan sebenarnya kata keterangan ya. Ini kata kerja ya. Jadi lebih bagusnya Mendekati. mendekati. Ada yang ini nih AYT ini ya. Ketika Musa mendekati, ini nggak ada Musanya, berarti dia ya. Dan terjadi ketika Musa mendekati perkemahan, bayar dari kata ra'ah. Lihat. Nah, ya, lalu ia melihat egel, Haikil. umeholot. Egel itu ini, sapi.
Egel zahab, lembu emas. Ini egel nih. Azab. Zahab itu emas. Azab. Zahab itu emas. Mas. Ha ini lembu emas. Egel. Ha egel. Mas itu. Iya, lembu emas itu. Egel. Kalau egel saja itu lembu ya. Lembu sapi. Ya. Egel. Dan umekholot, tari-tarian. Tari-tarian. Dan Lembu dan lihat orang menari-nari. Wayikhar. Menari-nari. Orang menari-nari. Oh ya, umekholot. Wayikhar af Musa marah. Af itu sebenarnya af itu hidung ya. Wayikhar af. Wayikhar af itu marah. Marah. Kalau di sini terjemahannya ya. Kemarahan Musa menyala-nyala. Nah, bangkitlah amarah Musa. Ya, jadi kalau secara literal har itu apa ya? Burn apa namanya? Menyala ya. Ini kalau literalnya ya. Literalnya itu wayihar dari kata harah. Wayihar itu kata harah ya. To burn. Apa ya? Seperti membakar atau menyala dengan kemarahan. Nah, ini kalau ini secara literal ya. Musa itu menyala hidungnya. Literalnya. Af itu hidungnya. Ini marah maksudnya ya. Musa marah. Lalu wayaslek. Ini dari kata syalah. Syalah itu bisa mengutus, bisa melempar ya. Salah. Dari tangannya. Luhot. Kemarin sudah ini. Luhot. Dari kata luah. Loh. Ya. Jamak ya. Loh. Wayasaper. Lalu ia memecahkannya ya, memecahkan ini loh batunya itu. Tahat hahar di bawah gunung. Nah, coba lihat di sini ya. Marah Musa dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Oke ya. Itu ya. Karaf mendekati. Ia mendekati. Kalau hanya karaf ia mendekati ya sudah. Lanjut. Dua Samuel 20 ayat 16. Watikra. Yang lain. Ya, Bu Maya, ayo. Ayo belajar. Udah bisa kok. Coba ya. Watikra mus'e. Isah ya. Isha hakama men ya Pak. Min. Min. Hair simu. Imru. Imruna ini satu paket ya. Imruna. Imruna el Yoaf Keraf Hena ya. Wayadafra Waadafra Eleka. Ya. Watikra Isah hakama. Isah apa Isah? Perempuan. Ya, perempuan hakama. Hakam. Hikmat. Bijaksana. Bijaksana, perempuan ya. bijaksana. Lalu seorang perempuan bijaksana tikra, kara. Kara. Lupa. Berseru atau memanggil, berseru. Menyebut wajikra. Ini wajikra kalau laki-laki, kalau perempuan watikra.
seorang perempuan bijaksana berseru min Min dari dari Hair, min dari kota itu. dari kota itu. Nah, sim'u sim'u ini bentuk perintah dari kata syama. Dengar ya? Iya, tapi bentuk perintah. Dengarlah, dengarlah. Nah, dengarlah, dengarlah Dengarkan. ya. Jadi ini ditujukan kepada orang banyak kan. Makanya sim'u kalau hanya satu syema perintahnya. Ini sim'u. Sim'u, sim'u, dengarlah, dengarlah. Imruna ini juga kata perintah ya. Kira-kira soresnya apa ini? Amar ya? Nah, amar ini bentuk perintah. Berarti Katakanlah. ya, Apa ya? katakanlah L L Pada kepada ya kepada Yoab. kepada Yoab ya. Kraf athena dekat ya, dekatlah. mendekatlah ini bentuk perintah ya. Kemari. Dekatlah. Kemari. Nah, mendekatlah sampai itu bisa sampai ya. Mendekatlah sampai kemari, sampai sini. Mendekatlah ke sini, kemari ya juga bisa. Ada bra Ada tesnya ini. Aku akan berkata ya? ya berbicara Berbicara kepadamu. Kepada raja. Kepadamu. Ya. Kepadamu. Alaika. Iya. Alaika. Eleha ya kepadamu. Ya, Kalau kerap ya bentuk perintahnya. Nah, nanti lama-lama jadi hafal pola-polanya. Lanjut 2 Samuel 20:16. ada Sam nggak tuh? Sam. Enggak, ini tadi. Ya ini ya mendekatlah. Ini terjemahan yang tadi. Kemari supaya aku berbicara dengan engkau. Oke. Ini. Maat 8:13. Wayakref. Wayakref Moshe et Beni Aha Don Harun. Harun. Aharon. Ya, Harun. Wayil Bishin. Wayal Bisem. Oh, Wayal Bishem Kutanut. Ini bacanya O. Kuto not. Kuto. Ya O ya. Kuto not. Terus. Wayakur ya. Terus. Amar Atam. Otam. Nah, Otam. Ya, betul. Otam. Terus. Afnes ya. Afnes. Wayahafos. Kahem. Ya. Lahem. Ya. Migdaud. Ya, Pak. Migdaud. Ka'asher. Siwa. Oh ya. Siwa Adonai et Moshe. Ya. Aduh. Mantap. Ya, bagus. Wayakref. Nah, ini soresnya Arab ya. Nah, sekarang ini Wayakref ini ya. Banyak itu wow konsekutif lalu yakref ya. Ini bentuk hifil. Imperfect orang ketiga maskulin tunggal. Nah, ini saya jelasin bentuk hifil ya. Kan selama ini seringnya kita bahas kal ya. Kal atau faal itu kan simple active. Kalimat aktif sederhana lah. Kal itu artinya ringan atau isi ya, gampang atau ringan. Nah,
ada faal atau kal, ada nifal. Nifal itu bentuk pasif dari kal. Lalu piel, piel itu intensif dari faal ya. Ini lebih intensif. Lalu pual itu pasifnya dari PL. Lalu hifil. Nah, hifil itu perhatikan di sini. Kausatif aktif. Kausatif itu berarti apa? Menyebabkan. Oke. Jadi karena ini bentuknya hifil, jadi artinya sesungguhnya adalah menyebabkan. Kalau wayak ref berarti menyebabkan dekat. Atau istilah lain mendekatkan. Nah, kalau cuma kalau kal itu mendekat berarti saya mendekat misalnya, atau Bu Maya mendekat atau Pak Yafet mendekat, itu pakainya kal. Tapi kalau sudah hifil berarti misalnya saya mendekatkan, misalnya saya mendekatkan seseorang kepada Pak Yafet begitu. Jadi bukan saya yang dekat, tapi saya penyebab orang itu. Makanya ini kausatif ya. Nah, bayak ref. Jadi ini nanti terjemahannya. Nah, coba perhatikan ya. Wayak ref Moseh et beni Aharun. Musa, nih perhatikan nih, menyuruh anak-anak Harun. Nah, terjemahannya menyuruh ya. Ini enggak, ya intinya sih oke, cuma maksudnya secara tata bahasa ada yang lebih tepat dari ini nanti. Nah, Musa membawa anak-anak Harun, membawa. Lalu disuruh Musa anak-anak Harun datang hampir, disuruh. Nah, ini sudah, kalau ini kan berarti sudah ada dua kata kerja. Disuruh sendiri, datang hampir, menghampiri sendiri ya. Lalu ia menyuruh anak-anak Harun tampil di depan. Nah, ini ada menyuruh, ada tampil ya. Nah, ini terjemahan yang paling tepat ini. Lalu Musa mendekatkan anak-anak Harun. Nah, menangkap Itu di kayaknya lebih sini cocok ya. ya. Ya, Kayaknya lebih karena cocok tuh. betul, karena ini bentuknya adalah hifil ya. Hifil itu adalah kausatif aktif. Nah, jadi walaupun memang tidak merubah makna, tetapi kalau kita belajar bahasa, karena ini hanya satu kata kerja kan. Hmm, Kalau ini kan jadi dua kata kerja. Musa menyuruh anak-anak Harun menyuruh, mendekat. mendekat. Jadi ada dua kata kerja. Nah, ya memang maksudnya ya oke lah kalau kita lihat dari maksudnya. Tapi kalau secara belajar bahasanya ini yang MILT kayaknya ya, ya yang cocok. lebih letterlek ya, lebih dekat kepada makna aslinya ya. Oke, ya ini nih. Musa mendekatkan anak-anak Harun. Nah, wayal bisem potnot ya. Jadi kemudian ia memakaikan pakaian-pakaian ya. Oh, di sini kemeja ya, kotonot. Lalu wayahaku otam afnes, diikatkanlah ikat pinggang. Kemudian dester seperti yang oke lah, ini kapan-kapan kita belajar lagi, termasuk ini siwa. Nanti kita belajar lagi tentang ini ya. Ini memerintahkan, Tuhan memerintahkan kepada Musa. Oke, yang lain-lain itu bisa dipelajari lah. Tapi ini dulu yang paling pokok kita belajar malam ini ya. Mendekatkan ya. Karena bentuk hifil, bentuk hifil. Pak, mau Ya, nanya dong Pak sebelumnya tadi Pak, oke. teksnya tadi Pak. Ya, Nah, itu bacanya tadi Pak Bapak bilang kutonot. iya. Iya, ini vokal O, Bu. Apa namanya ya di sini, sebentar saya carikan kalau ada catatannya. Jadi itu gabungan ya, gabungan antara seva dan kamat kan. Nah, seva dan kamat. Ya, itu namanya seva gabungan ya. Bacanya O itu. Oh, kalau gabungan gitu bacanya O ya. Nah, itu namanya khatef kamets. Khatef kamets. Ada seva, ada A. Ini O ya. Oke. Ya, oke. Nanti lama-lama juga terbiasa. Nah, sekarang, nah, ini tadi terjemahan dari hifil ya. Kalau karaf itu mendekat, tapi hifil, nah itu menjadi hikrif. Untuk orang ketiganya ya, ini untuk orang ketiganya sebagai perbandingan ya. Kalau karaf ia mendekat, tapi kalau hikrif ia mendekatkan atau menyebabkan dekat.
Jadi begitu perbedaan antara binyan hifil dengan binyan kal atau faal ya. Hifil. Nah, ada tambahan hi. Kalau bentuk perfectnya kelihatan ada hanya, tapi kalau bentuk imperfectnya dia tidak kelihatan hanya ini. Ya, tapi nanti terbiasa akan bisa juga. Nah, sekarang dari kata karaf itu muncul kata korban. Nah, Karban. ya, tapi bacanya korban. Ini ya, ini bukan ya. Ini kamet satu ya. Itu bacanya korban karena ada aturannya ya. Namanya kamet satu itu dia bentuknya seperti kamet ya, tapi ini kamet satu. Ini muncul di dalam suku kata tertutup yang tidak mendapat tekanan, begitu teorinya ya. Ya, jadi daripada pusing udah baca aja korban. Korban ya. Ya, tulisannya memang begini bacanya korban. Korban itu dari sores ke Karaf. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini. Korban dari bahasa Indonesia ya, kurban. Jadinya kurban saja. Persembahan kepada Allah seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji. Ia menyembelih kerbau untuk korban. Pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa. Berkurban, mempersembahkan kurban. Mengurbankan, mempersembahkan sesuatu sebagai kurban. Membuat menyembah orang lain menjadi kurban. Jadi kurban ini memang ada ya unsur persembahan kepada Allah dan sebagainya ada, tetapi ada unsur yang hilang. Apa coba? Ada unsur yang hilang di sini. Dilihat dari soresnya. Korban. Mengorbankan. Iya, mengorbankan iya. Cuma maksudnya hubungannya dengan sores ini, Bu. Soresnya tadi apa? Arti dari ini. Mendekatkan. Nah, Mendekat. nah, kenapa itunya hilang, Pak? Coba ya, kita dengarkan pendapat dari Dr. Aitan Bar ya. For the ancient Israel, the practice of korban, sacrifice or offering was fundamentally about willingly giving something valuable to establish a closer relationship with another. Hubungan yang dekat. Iya. Jadi ininya yang hilang, Pak. Jadi sebenarnya it's not about killing something. About killing. Jadi bukan killing somethingnya ini yang lebih utama, tapi apa? Fostering Karaf, mendekatkan. Iya, memupuk kedekatan ya. Nah, itu yang sedikit hilang ya. Hilang dari akarnya loh. Jadi ya arti korban dan sebagainya itu oke, cuma berarti ada satu unsur yang hilang ketika diterjemahkan ya. Nah, atau mungkin di ini ya. Bukan juga sama-sama korban ya. Tapi maksudnya ini ya. Keterangan dari KBBI. Ya, ada unsur ini tapi ada unsur yang hilang yaitu kedekatan itu. Karafnya itu loh yang hilang ya, karaf itu ya. Ya. Jadi selama ini kita taunya ya lebih kepada pemotongan hewan, penyembelihan hewan kan korban itu tuh. Nah, tapi sesungguhnya unsur yang penting itu ada establish a close relationship with another entity. Jadi satu hubungan yang dekat. Jadi untuk mendekatkan itulah yang sesungguhnya makna korban itu ya, yang lebih utama. Nah, jadi sebenarnya korban itu adalah sesuatu yang dibawa mendekatnya dengan tujuan supaya kita dekat dengan entitas tadi ya. Kalau kepada Tuhan ya, supaya kita dekat dengan Tuhan ada sesuatu yang kita bawa, yaitu yang berupa korban gitu. Nah, jadi bukan pada penyembelihan itu ya yang lebih utamanya, tetapi unsur kedekatan ini yang lebih penting gitu. Karena soresnya karaf. Ya, menangkap? Ya. Ini siapa nih? Tolong berisik nih, kok nggak bisa di-mute ya? Ya, siapa itu? Yang angka 53 tuh. Kok saya nggak bisa mute sih? Ya, lanjut Pak.
Oke, ya. Jadi itu intinya. Nanti kita akan lihat ya. Lanjut. Pak Yafet, Pak Yafet hilang kah? Oh, masih ada kok. Pak Yafet kemana? Sri coba Bu Sri. Ya, Ini saya ke gampang. kamar mandi sebentar. Oke, oke. Oh ya. Oke. Daber el Bnei Israel ve amarta alaihem alaihem Adam ki yikrif Yakrib. mihem yakrif mihem eh, karban Korban. korban la Adonai min habehema min habagar umin hatson harif ha T itu. tar, tar, Takribu. tak, takrifu et ga Kor. korban kem Iya. Daber. Katakanlah. el Bnei Ya, kepada anak Anak Israel. Israel. bicaralah kepada anak-anak Israel ya. Israel. Oh, bicaralah kepada anak Israel Dan dan katakanlah kepada mereka pada mereka. seseorang atau jika ya, dan kata kepada apabila seseorang di antaramu mikem yakrib. Nah, ini Mendekat. ya untuk mendekat ya, membawa Kom. korban. ya jadi ini yakrib itu tadi ya, apa namanya, ifil tadi ya, yakrib ya, seseorang menyebabkan Yakrib. kan, membawa korban. Nah ini terjemahan gampangannya, membawa korban, mempersembahkan korban kalau di sini ya, mempersembahkan. Intinya ya membawa dekat korban itu. Bisa diterjemahkan mempersembahkan atau membawa korban, membawa persembahan kepada Tuhan. Min dari behemah, ternak. Ternak. Min ya, Dari bakar, Dari umin hasan ya. Bakar itu ternak yang besar. Ini bakar. Kayak sapi, nah itu bakar ya. Tapi kalau son itu ternak yang kecil ini, kambing, domba itu. Son. Nah, kalau ini nih, nah, son ufakar ya. Ternak ya, kambing dan sapi ya. Atau kalau dibalik, bakar wason. yang besar. Kambing yang besar. Ya, kalau yang son itu yang kambing, domba itu son. Tapi kalau sapi, lembu itu yang bakar. Domba yang besar. Enggak, Pak. Maksudnya ini, kambing atau domba, ini son. Tapi kalau bakar besar, lebih besar dari kambing ya. Sapi, kerbau, itu bakar. Lembu itu bakar. Kalau son itu yang ini. Artinya bakar itu tidak merujuk kepada semua binatang, Pak, gitu. Bakar itu. Biasanya ini terjemahannya lembu sapi. Kalau son itu ya ternak. Kalau di sini apa ya? Present offering from domestic animal itu from herd and from flock. Oh, kawanan ya, herd, flock. Sama aja ini ya. Kawanan ternak yang besar-besar, ini seperti sapi, yaitu bakar. Kalau ternak yang kawanan, kalau ini kan flock itu kan kawanan ya, tidak dijelaskan ya. Ya, kalau di bahasa Indonesia ya persembahan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jadi yang bakar ya ini lembu sapi ya, ternak yang besar-besar. Kalau son itu yang kecil-kecil ya kambing domba. Kawanan sapi dan kawanan domba. Sapi, domba atau kambingnya. Oke lah, itu kira-kira ya.
Edmison, nah, takrifu at korban FM, persembahkanlah, ya haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan. Ini kamu, ya kamu membawa korban kalian. Ya, terjemahannya agak membingungkan. Kalau kamu mengorbankan, Ya, takrifu itu ya kamu, sebenarnya kan kamu membawa korban ini. Takrifu. Kamu membawa korban kalian. Katakanlah kepada anak-anak Israel, berbicara kepada anak-anak Israel, katakanlah kepada mereka jika seseorang hendak jika seorang dari kalian hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan dari ternak, dari kambing, lembu sapi atau dari kambing domba, kalian persembahkanlah korban kalian. Gitu. Nah, intinya dari ternak lah. Ini. Kalian harus persembahkan dari ternak kalian. Gitu. Imamat 1 ayat 2 itu. Oke, lalu sekarang ke ini ya. Akedat Yitzhak. Akedat itu pengikatan ya. Ishak. Ini ada hubungannya dengan Sores tadi nanti ya. Kejadian 22 ayat 9 ya. Fayafu'u el hamakom asher amarlo ha Elohim ben Sham Abraham et Hamitzbeah Faya aroh et et sim Etsim ya. Faya akot et Yitzhak beno Fayasem oto al mitzbea mimma al la etsim. Ya, ini ada kata ya akot, baya akot. Ini Soresnya akad ya. Akad itu mengikat. Maka muncul istilah ini, akedat. Ini dari kata akad. Akedat Yitzhak, pengikatan Ishak. Ya. Wayafu'u, ketika mereka tiba, dari kata bo ya, ke makom, tempat Aser yang amarlo ha Elohim. Yang Tuhan katakan. Ya, yang Tuhan katakan kepadanya, wajiben Sam Abraham et Hamisbeah. Lalu Abraham yiben, dari kata banah, membangun di sana. Mesbah. Ya, Mesbah. Ya. Mesbah. Nih ya, wajiben Sam Abraham et Hamisbeah. Jadi ini ada Soresnya hubungannya. Zabah itu menyembelih, memotong ini. Nah, misbah itu tempat untuk ininya ya, pengorbanannya. Di Soresnya sama ini. Kalau zabah itu kata kerjanya ya, menyembelih, lalu tempatnya misbah. Nah, kembali ke sini ya. Lalu Abraham mendirikan di sana Arok. Arok itu mengatur, menata. Menata Haetsim, dari ets, kayu-kayu. Lalu akot, lalu ia mengikat. Siapa? Nah, Ishak beno ya, anaknya Sem. Lalu ia meletakkan Sem, menempatkan ini Sem, Sem. Oto, dia di atas Mesbah Mima'al, dari Ma'al, dari di atas juga, di atas Etsin, kayu-kayu ya, upon the woods
di atas kayu-kayu. Nah, ini misbah. Misbahnya dulunya seperti ini, kemudian zaman Musa seperti itu ya. Ini zamannya Musa. Nah, kalau bicara siapa yang akan dikorbankan, Yahudi, Ishak, Kristen, Ishak. Tiba-tiba Islam, Ismail ya. 2 lawan 1. Ya. Tapi Islam pun tidak semua. Ada yang berpendapat Iya. Ishak. Ya. Mm-mm. Tapi kalau di Alkitab jelas ya. Wayomeh, Jelas. ini. Jelas. Kahna, ambillah binka anakmu yang tunggal ya, Yehidka, yang akhapta, kamu kasihi. Siapa? Ya, Isa. Oleh-olehka, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan sebagai korban bakaran ya. Ini dari kata Allah ya. Sam, leolah sebagai korban bakaran al-ahad harim pada atau di atas salah satu gunung yang Omar Eleka yang aku katakan kepadamu ya. Jadi jelas sekali kalau di sini langsung namanya disebut ya. Itsak. Nah, ini korban bakaran itu sebenarnya mungkin kapan bisa dibahas lagi ya. Soresnya itu Allah naik. Allah. Allah itu naik. To go up atau climb ya. Jadi leolah korban bakaran. Jadi sebenarnya korban bakaran itu kalau dari soresnya itu Allah naik. Menjadi olah ya. Allah itu naik. Kenapa bisa begitu? Karena Asapnya yang ya, naik. asapnya naik ya. Jadi korban bakaran itu sebenarnya bahasa Ibrani bukan bakaran sebenarnya. Korban yang naik karena asapnya itu naik. Nah, cuma kalau diterjemahkan bahasa Indonesia korban naik itu kan susah ya, susah dimengerti ya korban naik itu. Nasib Allah korban apa namanya? Asap dari korban itu naik. Ya itu makanya dia namanya Allah ya, olah korban olah ini. Nah, di sini kan olah sebagai olah korban yang naik itu ya sebagai ya itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia korban bakarannya. Tapi kalau dilihat dari akarnya ini kenapa kok olah, kenapa naik? Ya maksudnya itu dibakar asapnya naik, maka olah ya. Gitu. Ya, ini dulu pernah saya sampaikan, saya sering lagi ya. Maknanya apa maknanya? Sekedar ujian iman. Nah, memang Jadi ada korban itu harus dibakar ya, Pak? ya korban bakaran itu memang di sini ya bakar. Harus dibakar ya. Yang Di korban atas ini ya. mezbah. Ya Allah ini ya, olah dari kata Allah ini. Naik. Nisa Dan ya. Gimana, yang Pak? mengurus korban itu memotong-motongnya, mengolahnya itu tidak sembarang orang kan, Pak? Harus imam kan? Nanti zamannya Musa. Kalau ini kan zamannya Abraham Oh iya iya. belum ada apa namanya keimamatan kan. Nanti zamannya Musa baru ada. Gitu. Nah, kalau di Kejadian 2 ayat 1 itu Nisa ya, ujian imam. Tuhan menguji Abraham. Nah, ujiannya sebenarnya ayat 20. Ya, mau baca? Wayislah Abraham et Iyado Wayikah et Hama Akelet Lishot et Beno. Ya, wayislah dari kata syalah ya, mengulurkan, mengutus atau mengulurkan kalau dalam teks ini ya. Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau, ma'akelet itu pisau, untuk membunuh ya, menyembelih anaknya. Lalu Tuhan bilang apa ini ya?
Terus Wajikra elaf. Wayikra elaf mal'ah Adonai min hasyamayim. Fayomer Abraham. Fayomer hinen. Ya, malaikat Tuhan berseru kepadanya dari Dari langit. langit. Mayim dari langit. Ya, ia berkata, Dan Kata Abraham. Abraham. Abraham Lalu ia Dan berkata, katanya ini aku. ini aku atau ya Tuhan. Aku ada di sini. Hineni itu sebenarnya hinek. Ya, lihatlah aku atau ini aku juga bisa ya. Nah, lanjut ayat 12. Wajomer. Ya, Bu Maya. Yomer Ayo Bu Maya. Wayomer al tislah ade yadek el Yadeka. yadeka oh ya Tanganmu. yadeka el hanaar wayal haas lo me Maumah. Wa al maomah ka aslo maumah. Ya. Terus. ki atal Apa? Ya. ya ki Lanjut. atal adaiti Yadati. oh sorry yadati ki yar yere Ya. Elohim atem Apa? ata walo asya asyarti Asakta. asakta et bene bin Binka. binka et yit yit yadid Ya. yahidka mimeni Imeni. Ya. Wayomer. Lalu ia dia berkata berkata, al tislah. Al itu jangan ya. Jangan kamu salah mengulurkan tanganmu kepada tanganmu kepada anak itu ya, pemuda itu. Na'ar itu bisa pemuda, isinya anak itu anak laki-laki lah. Dan jangan ta'aseh, dari kata asah. Jangan kamu melakukan kepadanya apapun, sesuatu. Jangan kamu lakukan kepadanya. Oh, di sini jangan kau apa-apakan dia ya. sebab Jangan kamu lakukan kepadanya sesuatu. Sebab, nah ini ya, atah. Ingat ya, atah ini sama atah ini bedanya cuma alef sama ayin ya. Atah yang pakai alef itu kamu, atah yang pakai ayin sekarang. oh sebab Ya, sekarang sebab sekarang yadati. Adatinya berarti aku. Aku yada. Aku mengetahui bahwa diri Elohim atah. Kamu takut Allah. Welo dan tidak sakata. Engkau menahan anakmu yang tunggal mimeni dariku ya. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan ya. Nah, tidak menahan anakmu. Jadi diserahkan. Jadi sebenarnya sudah lulus ya. Ujiannya udah sampai di sini ya. Ujian sudah selesai dan boleh pulang. Ujian udah selesai ngapain? Nah, selanjutnya ini bukan ujian lagi. 13.9 itu udah nggak ujian lagi. Tapi sebenarnya inilah yang kita kenal sebagai konsep pengganti. Tipologi dari pengorbanan Kristus nanti ya. Konsep pengganti di sini. Karena ada tahat ini dah. Tahat itu pengganti.
Oke. Karena waktunya saya singkat-singkat saja ya, karena sudah 1 jam ya. Wa yisa Abraham et enaf. Lalu Abraham mengangkat matanya, wayar, dan ia melihat. Dan lihatlah ayil ya, seekor domba jantan di sini ya. Akhar di belakangnya. Neehas basefak bekarnap. Tanduknya itu tersangkut di semak belukar. Wayelek Abraham, lalu Abraham pergi, wayika, lalu ia mengambil anak ya domba itu, lalu waya alehu, ini Allah leolah, mempersembahkan sebagai korban bakaran tahat pengganti benuh, pengganti anaknya. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya ini juga di Quran surat 37 ya, ayat 1 ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Jadi penebusan itu sebenarnya ada kalau dikembangkan ya, cuma kan mereka tidak mengembangkan konsep ini ya. Ya kan? Kami menyelamatkan anakmu dan mengganti sembelihannya dengan domba yang besar. Jadi konsep mengganti penggantian ini. Nah, ini yang orang Kristen dalami teologinya sehingga itu punya makna teologis ya. Tapi kalau saudara-saudara kita memaknai sebagai sosial ya, korban kemudian potong-potong dagingnya dibagi-bagi ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, kambing yang besar yang kemudian disembelih oleh Ibrahim sebagai ganti dari. Jadi ada konsep penggantian di kalau di sini ya, cuma tidak dikembangkan saja ya. Nah, di dalam Alkitab ini ya, Orthodox Jewish Bible, ini kalau di sini lihat ya, ayat 2 ini, Matius 22, and having performed the Akedah, binding. Jadi Yesus itu diikat. Nah, ini sama kayak tadi ya, Akedat Yisak. Akedat Yisak. Akedat dari kata akad ya. Itu Ishak diikat. Di sini kalau Jewish, orang Yahudi yang percaya ini ya, ini juga ada pengikatan di sini ya, akedah. Akedah itu bentuk konstruknya jadi akedat ya, pengikatan. Jadi Yesus diikat. Ishak berkata, Wayomer Ishak el Abraham. Lalu Ishak berkata kepada Abraham, Afif, bapaknya. Wayomer, dia berkata, Abi, bapakku. Lalu Wayomer Hineni Beni, ya anakku. Lalu dia berkata, lihatlah, ini api dan kayu. Api dan kayu sudah ada ya. Dan di manakah haseh leolam? Di manakah domba untuk korban bakaran itu? Di mana domba itu? Lalu Abraham berkata, Elohim yir'eh lo haseh leolam. Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba itu. Jadi anak domba ini nanti Allah yang menyediakan. Itu. Makanya Yohanes ketika melihat Yesus, hineh, lihatlah seh Elohim, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesuslah seh Elohim itu ya, karena Allah sendiri yang menyediakan korban pengganti. Nah itu konsepnya. Maka dari itu, Yesus yang tidak berdosa, tidak bersalah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh dia. Jadi disinilah letaknya terjadi konsep penggantian itu ya. Kalau di zaman Abraham, Ishak digantikan oleh ya kambing domba yang tersangkut itu ya. Nah itu sebenarnya adalah tipologi dari konsep ini, konsep penggantian, di mana orang percaya, ini terjadi pertukarannya, dosa-dosa kita ini ditukar Yesus yang tanggung, lalu Christ righteousness, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita.
Itulah yang disebut dengan pembenaran, justification. Ya. Jadi inilah konsep pembenaran ya. Seharusnya kita yang mati, tapi Yesus yang mati supaya kita hidup. Jadi kalau kita di sini ya, ini gambaran Ishak itu gambaran Anda dan saya. Sesungguhnya kitalah seperti Ishak yang siap dipotong ya, tetapi Allah menyediakan domba. Allah yang menyediakannya, bukan kita. Nah, ini Allah sudah menyediakan. Yohanes menunjuk pada Yesus, seha ulang, anak domba yang menghapus dosa dunia, yaitu Yesus. Nah, maka, dan itu sudah selesai ya, sudah selesai. Islam, detailist. Maka terakhir, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dimenangkan, memang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi damai dengan Allah. Nah, terakhir dibaca. Silakan. Wa atah. Ayo Bu Maya baca. B atah B Y U ya Pak. B Yesua Yesus aja. Hamasya Atem Har Hodim Kim Meas Heyitem Gerofim Bedam Hamasya. Iya. Atah, apa? Atah yang pakai ayin. Dan sekarang Dan sekarang di dalam Yesua, ya, dalam Yesus, Yesua Hamasya, Yesua Hamasya, Yesus Kristus, Atem. Kamu sekalian. Nah, kamu sekalian. Kalian Arfokim. Rahok itu jauh. Oh, kalian yang jauh, dahulu jauh. Nah, Meas. Tapi ya, dahulu jauh. Nah, sekarang ya. Meas, Hayitem itu dari kata haya. Kalian menjadi dekat. Kerofim dari sores. Karaf. Iya, karaf. Nah, itu. Bagaimana kita bisa karaf dengan Tuhan? Dengan Bedam Hamasya. Dam itu apa? Darah dengan darah. Dengan darah Kristus. Dengan darah Kristus kita bisa kerofim. Ya, bisa dekat. Karaf itu. Jadi sesuatu. Makanya kalau kita kehilangan sedikit makna ya, karaf itu ada unsur mendekatnya. Jadi ada sesuatu yang kita bawa untuk kita bisa mendekat kepada Allah, yaitu apa? Dengan dam. Hamasya. Dengan darah Yesus itulah kita bisa jadi dekat. Gitu. Ya. Kita yang dulu jauh, nggak kenal Allah, tanpa Kristus, kita bla bla bla. Itu Yesus 13. Nah, ini ayat 12, ayat 13 nih. Sekarang dengan darah Kristus itulah kita yang dulu jauh sekarang jadi dekat ya. Kerofim. Karena ya kita bisa karaf mendekat kepada Allah. Kita sekarang kerofim, kita sekarang dekat dengan Allah melalui darah Kristus. Ya, puji syukur kita melihat ya. Jadi ini ajaran dari PLPB konsisten. Ada konsep penggantian, ada korban darah karena upah dosa adalah maut. Maut itu harus dijalankan, yaitu dengan mencurahkan darahnya sampai mati, nah itu maut sudah diselesaikan. Selesai. Nah, maka kita bukan hanya dekat, tapi kita juga shalom, kita damai sejahtera. Betul sekali. Nah, begitu. Jadi ini sekaligus karena kemarin makan daging korban, jadi saya ingat korban itu kita bahas bahasa Ibrani-nya dan sesuatu yang menarik kita bisa lihat dari bahasa Ibrani-nya. Oke, saya kira begitu Bu Maya. Luar biasa. Balikannya. Dahsyat.
Makasih Tuhan, makasih Pak Dwi. Makasih banget.